mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan, ya Tuhan, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mampu melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami mau kembali nyatakan iman kami di dalam Engkau Yesus. Kaulah Tuhan gunung batu keselamatan dalam hidup kami. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap jemaat-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini.
maupun setiap kami yang mengikuti secara online, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lewat ibadah ini Tuhan, bicara buat setiap kami. Curahkan urapan-Mu yang baru buat setiap kami Tuhan. Lewat pujian, lewat ibadah hari ini, lewat firman yang akan kami dengar. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan iman kita pagi hari ini kepada Tuhan. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Yes. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih lagi, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang jemaat saja katakan, berkati, aku dilimpahi, karena Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, haleluya, haleluya. Setiap kita diberkati, amin. Saya berdoa setiap kita dimampukan Tuhan untuk melihat setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kita, amin. Haleluya. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lewat musim hidup yang kami sedang alami hari-hari ini, Tuhan ajar kami melihat rencanamu yang besar, rencanamu yang indah, yang Tuhan sudah sediakan buat kami Tuhan. Ajar kami tetap setia menanti-nantikan janjimu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada, kami sehat, kami kuat, kaki kami masih mampu berdiri, tangan kami masih mampu terangkat Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar selama kami masih ada, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Ku bersyukur Yesus, kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku tak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Ya lalabaya sande, lalabata kalalabalabalabalabalabalabaya siki alabata kalalabaya. Kau gunung batu keselamatanku, Kau kota benteng hidupku Tuhan. Terima kasih, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Lewat pujian ini Tuhan, inilah kerinduan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Ya Tuhan, selama kami ada. Selama
bersuka di dalam pengharapan kami di dalam Engkau, Yesus. Sebab kami percaya Kau menyediakan yang terbaik buat kami.
Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Pak yang akan menyampaikan firman-Mu. Bicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami mau siap dengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Mantap ya. Luar biasa. Pak Heri kemana Pak Kas? Pelayanan di Air Hitam ya, bagus sekali. Nah, hari ini senang berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Kita sama-sama buka hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Masih berkaitan dengan topik utama kita, yaitu bertekun dalam persekutuan, tapi jangan lupa, tahun ini Tuhan ingin kita membangun gaya hidup tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu ya mesti ada persekutuan, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, ya. Kemudian apalagi saudara bersekutu juga menjangkau orang-orang yang belum percaya. Nah, kalau judul di YouTube saya buat adalah persekutuan sama dengan tidak bekerja. Ya, jadi ada dua ekstrim orang Kristen. Satu tipe Maria, duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Jadi kerjanya banyak doa, tunggu, menanti-nanti. Ada yang tipe Marta, gas terus, pelayanan, kerja, wah, apa saja cari duit. Nah ini dua-dua ekstrim tidak baik. Tuhan memberikan contoh, Tuhan mau kita seimbang. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita bekerja. Dan berdoa maksud saya tidak harus berlutut berjam-jam. Kalau saudara punya karunia itu, oke juga saudara. Ya. Orang bisa tahan berdoa syafat berjam-jam, saya tidak tahan. Ya, saya jarang sekali berdoa lebih dari setengah jam. Mungkin belum pernah kalau bukan karena dipimpin bareng-bareng. Tapi dari pagi sampai malam saya doa terus. Ngomong-ngomong sajalah sama Tuhan. Di mana saja, kapan saja, ya saudara, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Amin. Ya, mohon Bapak Ibu HP-nya di silent supaya bisa konsentrasi. Nah, sekali lagi saudara, kita mesti berdoa, tapi juga mesti bekerja. Tidak ada yang kekal di dunia ini, gak bisa bersekutu terus, ya, gak kerja. Tapi kalau dur terus, gak ada bersekutu, juga susah. Saya kasih contoh gini, saudara. Kalau saudara punya anak 10, gak mungkin saudara bilang kita bikin kamar banyak-banyak, tinggal aja di sini, ya kan, gak usah pindah-pindah. Menikah pun tinggal sama papa mama. Ya, dulu zaman-zaman dulu orang begitu, saudara. Ya. Tetapi kan hari-hari ini kalau saudara punya anak, punya ini, diutus, suruh kuliah 4 tahun, ya, perpisahan sementara kan, tapi membawa berkat, ya, supaya ilmunya tinggi dan sebagainya. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara baca satu perikop firman Tuhan atau satu kisah dari Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 38. Saya mendorong saudara baca Alkitab itu jangan 1-2 ayat, karena Alkitab bukan kayak kita nujum 1-2 ayat itu Tuhan bicara. Saudara mesti lihat konteksnya, saudara mesti lihat ini kisahnya apa. Jadi saya usul ke Pak Kas, mungkin Pak Heri, saat teduh kita ke depannya kasih bacaan agak banyak, tapi khotbahnya, sharingnya 1-2 ayat boleh. Ya. Tapi ini usul. Jadi supaya bacanya itu banyak, latihan, jemaat mesti latihan untuk baca. Gak sampai 15 menit kok kalau Bapak Ibu mau concern. Ya. Percayalah, 15-30 menit waktu yang saudara berikan untuk baca dan renungkan firman plus berdoa, itu jauh lebih efektif
daripada saudara kerja 12 jam dur tanpa tuntunan dan hikmat Tuhan. Sekali lagi, waktu yang saudara ambil untuk bersekutu itu penting. Karena persekutuan melahirkan arah, melahirkan visi, melahirkan keberanian yang datang dari Tuhan, melahirkan kerelaan. Kadang-kadang kita kerja terus buntu. Wah, rasanya paling susah. Tapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita belajar firman, ada hal-hal yang dibukakan, yang membuat kita lega. Oh ya, ini begini ya. Menghasilkan kerelaan. Saya kasih contoh lagi, saudara. Satu hari mungkin 10-15 tahun lalu, istri saya Yuli marah-marah kepada anak-anak, kepada saya, karena kami tiga-tiganya bandel. Ya kan, yang besar bandel, yang kecil juga bandel. Jadi mungkin dia kelelahan, saudara, capek merintis gereja, pengorbanan, ya nggak selesai-selesainya rasanya. Ya, sudah yang kecil diurus, yang besar diurus, sudah urus orang, urus rumah. Oh. Akhirnya dia nyerah, burn out, dan dia bilang ini nggak beres ini. Maaf ya, dia bilang lebih gila dari pembantu, seperti pembantu saja. Terus saya dengarin, diam aja. Saudara perhatikan, kalau orang lagi ngamuk jangan dibantah. Apapun kebenaran dan kesalahannya terima saja. Jangan didebat, walaupun dia salah. Ya. Senyum-senyum, tenang, tepuk-tepuk. Sudah reda, saudara minta hikmat Tuhan. Saya juga pikir Yuli juga lebih sengsara dari pembantu memang. Tapi kenyataannya begitu. Ya, 15 tahun lalu, ini gimana caranya? Kan mesti urus gereja kami berdua, saudara. Terus potong perjamuan kudus sampai malam, beresin ini, beresin itu. Anak masih kecil. Mau nyerah lah ini. Ya. Tapi saya sih gak nyerah. Kelihatannya dia juga sudah nyerah, capek. Tapi Tuhan kasih hikmat. Oh, kau lebih buruk nasib kau dari pembantu, aku bilang. Pembantu itu digaji 800.000 sebulan, ya kan? Pembantu kalau tidak senang boleh berhenti, kau tidak boleh berhenti. Seumur hidup kau ikut aku, janji setia di hadapan Tuhan, mana boleh berhenti. Nah, pikirlah, saudara jadi istri ini kadang-kadang lebih KO dari pembantu. Tetapi Tuhan bilang gini, kalau kita berpikir kita ini pembantu, ya jadi pembantu. Tapi kalau kita lagi berpikir apa yang kita kerjakan ini sedang membangun anak-anak, membangun keluarga, membangun kerajaan Allah, ke depan ada visi Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan, melatih orang-orang, ya hari itu mungkin jemaatnya 20, tapi ke depan bisa 200, 2000, dan terus akan berkembang, orang-orang akan percaya Yesus, nah itu kita rela. Dia sih waktu itu diam be. Tapi setelah 1-2 jam berlalu, agak tenang, reda, besokannya lagi. Terus sampai hari ini, 10 tahun lebih, tidak pernah lagi mengeluh soal lebih dari pembantu. Berarti kebenarannya masuk. Terus saya cerita di Pria Sejati. Saya ingat Pak Yohanes Ale bilang sama saya gini, yolah yang kau pendeta, pintar ngomong kau. Kami tidak bisa, kalau disegak gitu kami diam. Nah, ini bukan soal pendeta atau tidak. Cari hikmat Tuhan. Jadi kalau ada istri atau suami berantem ngomongin kita, jangan buru-buru disahut. Gak semua ocehan, marahan orang mesti kita bantah. Gak usah, dengarin aja. Jadi kau patungnya, enggak lah aku dengarin kau. Ya kan? Lalu kalau perlu dijawab, minta hikmat Tuhan. Tarik napas dulu 3 detik. Kemudian mikir 5 detik, baru ngomong. Jangan terus benar tak benar, yang penting aku menang. Untuk apa menang berdebat? Haleluya, saudara. Jadi saudara penting sekali ya berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan di mana saja, kapan saja jika dibutuhkan. Persekutuan tidak harus di kamar, tapi persekutuan bicara hubungan kita sama Tuhan.
Analoginya begini, kalau kita kurang kenal sama orang baru, terus kenalan mau bisnis, kan lama tuh ngomong, minum kopi dulu sana sini, tinggal di mana, selidiki, ya kan? Baru lama-lama ini kita analisa orang ini bisa dipercaya gak? Tapi kalau sudah kenal 10 tahun, sudah dekat, nah macam mana Pak Kas? Jadi mulai dari mana gitu? Nggak pakai basa-basi lagi, ya kan? Nah kalau kita sama Tuhan sudah kenal, sudah dekat, nggak usah lama-lama pembukaannya. Nah kayak mana bos? Ya, makan ini atau berhenti, lanjut, gitu. Ada orang doa panjang kali lebar pembukaannya, begini, ah itu puisi itu. Surah doa ini bukan bicara kalimat dan kata-kata saja, tapi hubungan. Sebuah persekutuan yang dalam. Paham. Cobalah saudara, kalau ada tamu situasi tertentu, misalnya makanan habis, aku sama Yuli kan tidak harus pakai ngomong, apalagi debat, apalagi tanya. Kayak gini, Be. Itu kadang-kadang pun tidak nampak. Ya kan? Saya pernah diprotes sama orang BPN. Ya, kami berdua lihat orang tuh mau nikah, susah, terus kami kasih ranjang. Si ceweknya protes. Koko kan bilang kalau memberi suami istri mesti sepakat dulu. Kan Koko tidak runding, langsung putuskan kasih aku ranjang tadi. Nah hebat pula ini. Sudah dikasih ranjang, protes pendetanya. Kayak mana ajaran Koko nih? Aku bilang iya, bagus pertanyaanmu itu. Perlu tahu, sebelum kau datang kami sudah runding berdua. Sudah doa, sudah sepakat. Karena kau mau menikah 3 bulan lagi, suamimu itu ada masalah saraf terjepit, ranjang mahal, kami beli ranjang, habis itu pintunya tidak muat, bukan sengaja mau kasih kau tadinya. Tapi karena pintu tidak muat kan, kami doa, Tuhan, ini kayak mana? Mau dijual, mau dibalikin, lelang, beli baru, kenyataannya kan kami sudah tiduin. Kalau dibalikin ke toko kan bekas, nipu. Mau bawa ke loteng, tidak muat, tidak bisa di tanggo itu tidak bisa lewat. Jadi Tuhan ingatkan dengan kamu, ini bukan karena kami baik, karena kami taat sama Tuhan. Oh gitu, pantas tidak nampak berunding. Nah, itulah kalau kita ada doa dan persiapan, kita sudah mantap dulu baru kerjain. Bukan berunding dulu, apalagi sampai berantem di depan orang. Nah, kurang manis tuh. Ya kan saudara? Jadi kadang-kadang kalau sudah kenal baik, sudah sehati itu berhikmat. Sama Tuhan juga gitu. Seringkali Tuhan bicara sama saya itu spontan. Misalkan Tuhan bilang, Yong mau ganti HP dak? Dak lah Tuhan, malas belajarnya HP sekarang canggih, aku cuma pakai buat WhatsApp be. Ganti dah, supaya fotonya itu jelas. Waktu kau foto-foto di desa, kirim ke orang tuh jernih. Ah boleh juga kalau gitu, tapi aku tidak punya duit. Kalaupun aku punya duit, sayang aku beli HP 10 juta tuh. Usahlah HP aku 8 tahun, 10 tahun tidak ganti. Ya kan yang penting bisa pakai. Aku kasih kau kaget. Nah, terus kau mau apa? Samsung atau iPhone? Nah di situ aku bingung. Aku tanya sama Dion, kalau Tuhan kasih papa HP mau Samsung atau iPhone? iPhone. Ngapa? Lebih canggih begini. Oke. Emang apa Pak? Tuhan barusan ngomong-ngomong mau kasih papa HP. Ay papa nih tayon taida. Ya kan? Mimpi papa nih. Dah. 2 minggu lagi, saudara, saya dapat HP baru. Ditanyain. Terus ya tentu saja saya bilang iPhone. Dan dikirimnya iPhone. Dan itu serentak dengan mobil baru. Jadi, saya beritahu Bapak Ibu, orang yang bersekutu itu bukan cuma diam, doa, tidak dapat apa-apa, atau cuma ngomong terus sama Tuhan. Itu bukan bersekutu, itu laporan namanya. Selamat pagi Tuhan, Tuhan tolonglah,
masa depan anak aku, terus kemudian lagi pekerjaan suami aku, listrik aku lagi belum bayar Tuhan, pulsa habis Tuhan, kucing belum dikasih makan, terus tiap pagi gitu. Wah, itu laporan. Bukan laporan, saudara, jangankan Tuhan, ya kan? Suami saudara aja kalau digituin terus tiap hari bisa stres. Untung Tuhan tidak stres. Jadi persekutuan ini bicara hubungan. Kadang-kadang kan tidak banyak ngomong. Kita pegang tangan suami kita, istri kita udah ngerti. Ya kan? Satu kali saya sama Yuli di pesawat, oleng. Yang Muslim sudah ngaji, yang Rosario, semuanya gelap, saudara. Genting. Aku pegang tangan Yuli. Tenang, kita berdoa. Aku tahu dia juga takut, aku juga takut. Tapi pegang. Tidak usah banyak diskusi lagi, tidak usah teriak-teriak juga. Mau kemana, di atas itu tidak ada jalannya. Ya, doa, Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan buka jalan. Sampai pramugarinya itu, ya pokoknya tumpah lah. Barang-barang di pesawat tuh, terbanting-banting gitu. Kalau pramugari sudah pucat dan teriak, itu berarti masalah. Gitu. Tapi untung, setelah itu cuman pesawat capung, pesawat kecil, saudara. Tapi semuanya aman dan tentram. Bisa mendarat dengan baik. Jadi kalau saudara ke desa-desa itu tidak semua bisa pakai Boeing. Sampai aku bercandain, Len, kalau kau naik pesawat itu ke Pak Thailand, kau goyang dikit miring pesawat tuh. Nah, ini dari tadi aku belum mulai khotbah ya, baru cerita nih. Tapi saudara dapat gak pesan yang ingin saya sampaikan? Ya, persekutuan itu melahirkan keberanian, melahirkan visi, melahirkan arah, membuat kita berani bertindak, khususnya di masa-masa pandemik. Saudara kan bingung, ini mau apa ini, ke depan gimana? Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan. Saudara harus doa, terus langkah, kerjakan. Mari kita lihat, saudara, ayat tadi yang saya bilang, ini kisah sekali lagi perpisahan Paulus dengan penatua. Jadi Paulus bangun gereja, sudah 3 tahun dia pergi. Karena Tuhan suruh dia rintis lagi di tempat lain, karena Paulus itu rasul jawatannya. Dia bukan cuma gembala. Jadi 3 tahun dia dewasakan, terus dia pergi. Nah, puji Tuhan saya gak usah pergi, saudara. Saya percayakan Pak Heri, Pak Kas, Hengki, dan teman-teman. Tapi karena sekarang ada pesawat, aku bisa balik-balik lagi. Zaman dulu enggak bisa, saudara. Kirim surat, bisa berbulan-bulan. Jadi perpisahannya heboh. Ya. Zaman sekarang walaupun sudah saya percayakan dan ini berjalan bagus, aku kan bisa balik-balik. Ada Lion Air, ada Citylink, ya kan saudara. Walaupun kita rintis, bisa balik hari lagi kadang-kadang di air hitam itu. Oke, ya. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang. Saya beritahu Bapak Ibu, semua kita yang duduk di sini, kalau diukur dengan zaman perjanjian baru 2000 tahun lalu, kita ini semua orang kaya. Orang kaya kita ini. Mereka baju satu bulanan sampai tahunan. Satu orang cuma punya 2-3 baju aja. Kita sesusah-susahnya hidup, baju kita masih warna-warni. Ya, makan apalagi zaman dulu itu. Rumah jangan ditanya, kecil, ya, susah, batu semuanya. Kita ini bukan cuma batu, banyak rumah sudah pasang AC. Jadi kalau diukur zaman perjanjian baru, saudara ini orang yang sangat kaya. Haleluya. Bersyukur saudara, jangan merasa, aku merasa orang termiskin di dunia. Itu lagu luka batin, jangan dinyanyiin saudara. Oke, ya. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi. Apa yang dimaksud tawanan roh? Sebenarnya Paulus juga gak mau capek-capek. Tapi dia kan ikutin Roh Kudus. Makanya dia pakai istilah tawanan roh. Ya, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku blank, aku cuma taat be.
Mau rintis Pekanbaru, rintis Lampung, rintis mana. Terus, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Karena 2000 tahun yang lalu orang Kristen itu ilegal. Dengarkan baik, 2000 tahun lalu pengikut Kristus itu ilegal di pemerintahan Roma. Jadi tangkap bisa dipenjara. Ya, belum seperti sekarang, kita bersyukur di Indonesia menganut Pancasila dan kita boleh beribadah dengan bebas. Zaman dulu, saudara, orang Kristen dianggap sesat. Penjara kalau nggak bunuh punya, dikasih makan singa. Tapi itu pun para rasul berjuang memberitakan karena yang diberitakan kebenaran. Ya. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Lihat, ini bukan nekat. Siapa yang nggak takut mati? Semua takut mati. Tapi kenapa kita bisa melangkah, kenapa kita boleh keluar, bisa berjalan? Karena ada hikmat Tuhan. Musim-musim ini saudara jangan terus berdiam. Jangan ikuti arus orang banyak, menunggu dan menunggu. Saudara mesti berdoa, lihat Tuhan mau tuntun saudara kemana. Jangan takut sama virus dan penyakit. Tapi juga jangan nekat, saudara terus jaga protokol, tapi berjalan. Antibodi saudara, berdoa Tuhan akan kembangkan, kuatkan, mengalahkan semua penyakit. Pak, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang meninggal? Ya, kan kita bukan Superman, manusia. Ya kan saudara, orang meninggal itu ya karena memang sudah selesai waktunya. Pilih mana saudara, hidup 20 tahun ke depan tapi berkarya banyak, atau hidup 100 tahun tapi di rumah saja. Banyak orang bunuh diri hari-hari ini karena stres, apalagi di awal pandemik. Tapi saya mau dorong saudara, hidup dengan visi. Coba lihat, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terus, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Wah, ini perpisahannya sungguh-sungguh, saudara. Karena Paulus tahu begitu pergi nanti dia akan dihukum mati. Ya, terus sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi maksudnya aku sudah beritakan Injil. Kalau kamu gak bertobat, gak terima Yesus, kamu binasa masuk neraka, aku gak salah. Ini clear ya pernyataan gini. Saya lagi bayangin orang perpisahan ngomong gini, biasa orang perpisahan kasih kue, ya kan saudara, ngomong baik-baik ini, kalian dengar ya, kalau kalian tidak percaya Yesus, siapapun kalian yang binasa masuk neraka, aku tidak tanggung lagi. Ganasnian Paulus ini, tidak pakai basa-basi dia. Tapi heran pula saudara banyak pengikutnya, itu urapan otoritas dan anugerah. Terus, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dia percaya diri ngomong, saudara. Ya, terus, karena itu jagalah dirimu. Saya juga pesan kepada setiap saudara, jagalah dirimu, baik yang di depan HP, ya lagi online atau yang di sini, dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dengarkan engkau para PKS, para pembina dan orang-orang percaya, kalau engkau dipercayakan orang baru, kalau ada orang yang kau muridkan, saudara, engkaulah penilik jemaat dan Roh Kuduslah yang mempercayakan saudara. Dalam hidup setiap orang percaya punya visi Allah, punya beban dan panggilan bahwa engkau harus menjadi penjala manusia. Baik itu sekolah minggu, baik itu ibadah Tionghoa, kecil, tua, atau remaja, saudara mesti bimbing orang. Saudara mampu dan bisa, karena saudara sudah terima Yesus. Amin. Kerjakan itu saudara, karena itu berbuah kekal, ada nilainya di surga.
Ya, bukan berarti gak usah kerja, gak usah cari duit. Tapi saudara mesti tahu, Tuhan punya amanah dalam hidup saudara. 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Zaman itu ada orang-orang yang berusaha menyesatkan murid-murid. Masuk ke ibadah, ya, haleluya, haleluya, tapi menyimpang. Bersyukur di tengah-tengah kita gak ada. Kalau ada, saudara, kita tegur, nasihati. Ya. Bersyukur Jemaat Pelita semua taat-taat dan baik-baik. Amin. Sungguh saudara, saya bangga dengan saudara. Saya senang. Saya diundang ke Amerika, diundang ke Australia, diundang ke Jakarta. Ini kemarin 18 bulan saya gak terbang, ketemu dengan banyak hamba Tuhan. Minta pandangan, nasihat. Ada om yang umur 78, merindukan juga anaknya full time. So saya ngomong 3 jam. Ya, bagaimana caranya membangkitkan pemimpin, memuridkan orang. Kenapa bisa gitu? Karena buahnya, karena Pak Kastoni, karena Pak Heri, karena Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong ada lebih banyak orang pemimpin dibangkitkan. Ya, selain Hengki, Meli, siapa lagi di ibadah satu ini. Ya, ambil tanggung jawab, bina orang-orang. Karena itu memang tujuan yang Tuhan berikan. Anak-anak muda juga, ya ada Yuven, ada Nobel, siapa lagi? Kita kerjakan sama-sama. Kalau bukan karena Bapak Ibu Saudara taat baik, ya, mana mungkin gereja kita berkembang. Tapi jangan puas. Kita mesti capai 5 juta orang dibaptis dan percaya di Pulau Sumatera ini. Karena itu amanah Tuhan. Terus, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Kadang-kadang ada ajaran yang keliru, ya kita mesti luruskan, kita saling ingatkan. Oke, terus. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi 3 tahun ada gambaran yang cukup jelas untuk merintis sebuah jemaat dan melepasnya. Terus, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Ingat, siapa yang bangun kita? Firman Tuhan. Ya. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oleh kuasa firman kita peroleh janji Tuhan, berkat dan anugerah. Makanya saudara mesti rajin. Ya. Kalau saudara tiba-tiba dengar akong dari akong saudara, ada warisan 10 miliar, ya, tapi kemudian dia tinggalkan wasiat ada 2 buku. Mesti pelajari pasalnya baru duit itu cair. Saudara baca gak? Ada 10M menanti, kalau saudara bisa paham pasal-pasalnya, terus duitnya cair. Karena ini akong dari akong, sudah jauh, baru ketahuan. Saudara baca gak? Baca. Dan firman Tuhan bilang kalau saudara pahami, saudara dapat dibangun dan dianugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang telah dikuduskannya. Saudara sudah dikuduskan. Ada bagian yang ditentukan bagi saudara. Ngapa tidak dapat? Saudara gak baca dengan jelas janji firman Tuhan itu. Sehingga saudara gak dapat poin klaimnya. Sama dengan ke ATM. Kalau saudara gak lupa PIN-nya atau gak tahu, ya bisa keluar duitnya. Wah, saudara berlutut dulu sama ATM itu. Anak aku sakit, butuh duit nih 300.000. Keluarkanlah. Apa jawab dia? Enter your PIN. Jadi lagi tenang-tenang gini, tiap hari bacalah firman Tuhan. Gak usah tunggu kepepet. Kalau kepepet gak bisa baca, stres. Saya pernah didiagnosa sakit di rumah sakit, saudara. 5 hari kurus 2 kilo.
Tidak bisa baca, tidak konsen, stres. Ya kan? Terus kemudian teman-teman lah waktu itu, Pak Aceh dan teman-teman kirim firman, menguatkan, tenang, diagnosa. Ya, akhirnya tahulah, oh saya ini pernah alami stroke ringan, kemudian bantalan tulang belakang saya ada masalah. Tidak apa-apa, diterima, dikelola, ya kan? Karena waktu itu nggak bisa jalan, nggak bisa bangun 2 hari. Sakit berguling-guling. Wah, apakah saya selesai sampai di sini? Saudara pernah nggak bisa jalan, nggak bisa putar badan 2 hari? Oh, kalau yang pernah alami itulah tahu. Makan pun disuapin. Salah posisi ini, ngalir-ngalir di sini. Wah, bahasa Inggrisnya bilang cialat. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan sembuhkan, ya Tuhan kasih anugerah kepada saya. Ya lewat kita baca Mazmur, ingat janji Tuhan, klaim, terus Yuli temenin saya doakan terus. Wah luar biasa kalau diingat-ingat, hargai kesehatan saudara. Baik-baik, ini bukan salah Tuhan, ini salah aku lah. Ya kan, sosokan dari muda, angkat udang kering, angkat beras 80 kilo, usia baru 14. Mau cari duit cepat kan, akhirnya ada akibatnya. Ya, dengarkan anak muda, kalau belum 21 jangan fitness berat-berat. Ya. Jangan angkat berat-berat. Oke. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun. Terus, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus itu bagus ya, dia juga bisa kerja dan cari uang. Hamba Tuhan boleh kerja dalam kondisi jemaatnya belum bisa cukupkan kebutuhannya. Zaman dulu kan saudara bisnis belum banyak, kolektor belum besar. Jadi pendeta tidak boleh minta-minta nuntut sama jemaatnya. Aku kan sudah full time, kasih aku makan. Paulus bilang tidak boleh begitu. Jemaat juga susah kerjalah. Ya puji Tuhan sekarang jemaat bukan cuma diberkati, ya sangat luar biasa. Hamba Tuhan juga diberkati. Tapi kalau kita di desa, jemaatnya belum bisa, ya kita kerjakan. Banyak hamba Tuhan kita yang tidak full time, saudara, tapi tetap melayani. Itu tergantung anugerah, keadaan, dan situasi. Saya jelaskan begini menolong Bapak Ibu. Ya. Ini berapa menit lagi Pak Akas? Habis sudah? 2 menit lagi, oke. Terus, dalam segala sesuatu yang aku telah berikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Lihat, Paulus kasih nasihat ke jemaat, kalian jangan pikir kalian yang paling susah dan miskin. Saya kerja paruh waktu, saya masih memberi. Kasih, karena Tuhan bilang lebih bahagia memberi daripada menerima. Artinya kenapa? Hidup jangan pikir kita yang paling susah dan untuk kita yang paling banyak berkorban, akhirnya kita stres. Lihatlah, tadi Yoke bilang, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita masih bisa bernapas. Saya beritahu saudara, hari gini bisa duduk di sini ibadah itu kasih karunia. Begitu banyak orang dipanggil pulang lewat corona ini. Tapi kita ini masih oke semuanya. Ya kan? Itu anugerah, kita mesti syukuri. Itu kasih karunia. Jadi jangan mengeluh. Bersyukur dan terus beri apa yang kita bisa beri. Terukur tapi. Terus, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Lalu, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ini agak susah dilakukan zaman sekarang. Orang sudah takut, sudah, ya kan? Kemarin orang lama gak ketemu aku, Pak Hyong, aku mundur dulu. Otomatis saudara ya, kita kan sudah lama gak salaman, jadi orang-orang
Banyak yang gini, saya langsung gini. Dia datang lagi, ya sudahlah. Lucu sudah, beda tempat, beda budaya, ya kan? Tapi ya kita tetaplah menjaga dan berhikmat. Ya. Terus terakhir, mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak lagi akan melihat mukanya, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ingat pernyataan saya terakhir, tidak ada yang kekal di dunia ini. Orang bisa berpisah, orang bisa meninggal. Orang-orang kita kasih bisa pergi, saudara. Jangan anggap semuanya kekal. Saudara harus bisa menerima. Kalau ada orang-orang yang meninggal, orang yang berangkat pergi kuliah, banyak emak-emak, wah kalau ingat anak aku mau ke Jakarta sedih Pak Ayong, tahan, ya kan, bisa berbulan-bulan nangisnya, habis itu anaknya suruh balik, waduh, respon tidak benar, ya kan, persekutuan itu bukan berarti makan tidak makan ngumpul, tidak begitu. Kita ini kan bukan justru kumpul-kumpul saja, kita mesti bergerak, bekerja, menyelesaikan panggilan dan visi Allah dalam hidup kita. Nah, kemarin sore ada hamba Tuhan senior yang telepon saya, bersyukur saudara saya jadi tempat curhat, dia di Singapura, jemaatnya ada 1.000 lebih, dia lagi sedih karena abangnya meninggal kena diabetes. Jadi dia bilang, saya doakan Bapak, ya Pak Ayong doakanlah, saya gak tahu kenapa setiap kali ingat sampai sekarang, sudah seminggu sebenarnya, tapi saya nangis terus, kayak gak move on gitu. Waktu saya doakan dia, saya bilang, Pastor mesti ingat, tidak ada yang kekal di dunia ini. Walaupun hubungan persaudaraan baik, oke, dia semua orang baik, tapi ada kedaulatan Tuhan. Terus dia bilang, iya juga, Pastor Ahyong, kayaknya ada suara di hati saya bilang, diabetesnya sudah berat, kalaupun Tuhan kasih hidup lagi, dia pun akan buta. Lebih bahagialah dia di surga. Nah, itu. Banyak orang, saudara gak bisa terima. Ada kenalan saya, pendeta, dia cerita, satu hari di rumah sakit ada yang marah-marah, cari pendeta, Tuhan tidak adil. Jadi karena tidak ada yang pergi, dia pergilah. Dia doakan, kenapa om gini-gini. Aku nih orang baik, tidak pernah bikin dosa, ngapa aku sakit? Tak bisa terima. Terus pendeta ini tanya, om sekarang sudah umur berapa? 98. Dalam hati pendeta. Tidak bisa terima kenyataan, saudara, ya kan? Saudara mesti paham, tidak ada yang kekal di dunia ini. Termasuklah persahabatan, semua jabatan, semua pelayanan, satu hari akan habis. Tapi kan kita di surga nanti masih kenal, oh itu Lini, ya kan? Itu Yuli. Pasti saudara di dalam Kristus. Makanya hidup ini saudara persiapkan untuk hal-hal yang kekal. Ya, bersyukur dan legowo. Jangan gak move on jadi orang percaya, berlarut dalam kesedihan, menyesali masa lalu, gak. Bangkit berjalan. Jadi hari ini khotbahnya dapat apa? Bangkit dan berjalan. Bilang sama diri sendiri, bangkit dan berjalan. Oke? Jangan lagi merenung-renungkan, menyesalkan, beginilah, begitu. Saya beritahu saudara ini tidak akan selesai. Mungkin bisa panjang, tapi hidup kita akan selesai. Jadi jangan tunggu-tunggu, kerjakan dengan sukacita. Biarpun hal-hal kecil yang saudara bisa kerjakan, Tuhan akan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk hari yang indah ini, Tuhan berkati setiap kami. Biarlah dalam persekutuan kami bertemu Tuhan. Tuhan bicara kepada setiap orang yang dengarkan firman hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami mendapatkan keberanian, kerelaan untuk berkorban seperti Paulus. Walaupun penjara dan sengsara menanti dia, tapi dia tetap berjalan dan maju. Tuhan tolong kami. Kami adalah orang-orang kuat karena Engkau. Kami orang-orang hebat karena Engkau. Ada roh Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang besar.
Bapak Ibu, saya tergerak buat saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin engkau di depan layar atau di tempat ini. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Taruhkan tanganmu di hati. Kita akan berdoa bersama-sama dan semua jemaat mendukung. Ya, Tuhan mengenal engkau dimanapun engkau berada. Tuhan melihat engkau. Tuhan mau pimpin hidupmu. Hidupmu hancur, tidak ada harapan, engkau takut, engkau tidak tahu jalan ke depan, harus kemana? Taruhkan tanganmu di hati dan ikuti saya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk di hati saya, jadilah Tuhan saya. Saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Bimbing saya Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah minta dan berdoa. Bapak terima kasih Engkau memberkati setiap orang yang sudah berdoa, baik pun yang baru menerima Tuhan maupun jemaat yang hadir. Kami percaya kami akan bangkit dan berjalan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Saya persilakan buat tim perjamuan kudus boleh membagikan roti dan anggur. Sembari kita angkat nyanyian. Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Layakkah Tuhan dipuji dan disembah dengan jiwa rayaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari Bapak Ibu, kita pegang roti dan anggur di tangan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, di mana kami ya Tuhan akan melakukan perjamuan kudus sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Bagaimana Engkau ya Tuhan telah rela mati bagi hidup kami, memberikan kehidupan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Engkau ya Bapa di surga.
Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan buat roti dan anggur tangan kami. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Ketika kami makan dan minum ya Tuhan, ada kuasa-Mu yang mengalir, yang terjadi di hidup kami. Sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan yang terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan kanan roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih-Nya, atas kuasa-Nya yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa, buat anugerah-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini Tuhan kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik pun di rumah mereka masing-masing ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan ya Bapa, yang susah boleh dihibur ya Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu sentiasa sanggup mampu Tuhan mengubah hidup kami lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat di pagi hari ini ya Tuhan, buat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Selanjutnya kita dengarkan info sepekan. Pernikahan yang sukses adalah perjalanan yang membutuhkan konsistensi dari masing-masing pasangan untuk menghidupi prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu, kami mengadakan bedah buku Kasaloma Marriage oleh Bapak Stefanus Suyono setiap hari Kamis jam 8 sampai dengan jam setengah 10 malam dari tanggal 4 November sampai dengan 25 November 2021. Acara ini diadakan secara online melalui platform Zoom. Untuk mendapatkan buku dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Gideon Christian di nomor 081272027198. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Andrew Hedi Tanoto dan Mei Dwi Cahyani pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 10 siang di Bandung. Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi sedang mengadakan penerimaan peserta didik baru untuk KB, TK, dan SD. Untuk pendaftaran pada bulan-bulan tertentu, akan diberikan diskon sesuai yang tertera di flyer berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi melalui website Tunas Pelita Bangsa
WhatsApp, akun Instagram, dan Facebook resmi Tunas Pelita Bangsa. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu, 13 November 2021, bertempat di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara kita baru pertama kali hadir di pagi hari ini? Bolehkah lambaikan tangannya? Supaya kami boleh mengenal lebih lagi. Tidak ada Bapak Ibu? Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita sama-sama lagi berdiri. Kami kembali bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi hari ini buat ibadah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu juga sudah kami dengarkan lewat hamba-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan di saat kami bertekun dalam persekutuan dengan Engkau dengan firman-Mu ya Bapa, di mana boleh melahirkan visi dalam hidup kami, dan membangun intim dengan Engkau ya Tuhan, dan di mana kami juga boleh bangkit dan berjalan di dalam Engkau ya Tuhan, menggenapi rencana-Mu, menggenapi amanat agung-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga komunitas kami, hidup kami ya Tuhan, membawa firman-Mu kepada banyak orang ya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Ahyon telah menyampaikan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati urapan-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu ini, buat pelayanannya, buat hidupnya, keluarganya berkati ya Tuhan Yesus. Buat sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan, hamba berdoa di tempat ini Tuhan, baik pun di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka juga ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersepakat sehati ya Tuhan memperhatikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberkati juga kehidupan mereka, keluarga mereka berkati ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan dalam hari-hari ini, Engkau Allah yang menuntun kehendak mulai yang jadi ya Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, setiap persembahan yang kami bawa di pagi hari ini kepada Engkau ya Tuhan, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang lainnya Tuhan, Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan berhasil ya Tuhan. Terpujilah ya Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau senantiasa setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah anak dan cucumu. Kemanapun kau pergi, kemurahan Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai masa tuamu. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.